Saya akan membacakan bagian-bagian yang ganjil dari Mazmur 38. Kita akan baca Mazmur 38 ayat pertama sampai ke 22. Saya akan baca bagian yang ganjil, nanti Bapak Ibu Saudara membaca bagian yang genap ya. Dari Perjanjian Lama kita akan baca Mazmur 38, dari Perjanjian Baru dari Mazmur 8. Dari Roma 8. Mazmur 38 ayat 1 sampai 22. Mas Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan, Tuhan, janganlah menghukum aku dalam gerammu, dan janganlah hajar aku dalam kepanasan murkamu. Tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarahmu, tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Luka-lukaku berbau busuk bernanah oleh karena kebodohanku. Sebab pinggangku penuh radang, tidak ada yang sehat pada dagingku. Tuhan, Kau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku menyisih karena penyakitku, dan sanak saudaraku menjauh. Tetapi aku ini seperti orang tuli, aku tidak mendengar, seperti orang bisu yang tidak membuka mulutnya. Sebab kepadamu ya Tuhan, aku berharap Engkaulah yang akan menjawab ya Tuhan Allahku. Sebab aku mulai jatuh karena tersandung dan aku selalu dirundung kesakitan. Orang-orang yang memusuhi aku besar jumlahnya, banyaklah orang-orang yang membenci aku tanpa sebab. Jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku, janganlah jauh daripadaku. Lalu bagian yang kedua kita baca dari Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-18 sampai dengan 30. Roma 8, 18 sampai 30. Saya baca yang genap kali ini, lalu saudara menyambut dengan bagian yang ganjil. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi karena sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami menyerahkan pertemuan kami yang singkat dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau yang menyertai kami, sehingga apa yang boleh kami dengar, apa yang boleh kami pertanyakan, apa yang boleh kami diskusikan, boleh menjadi introspeksi bagi kami, dan boleh menjadi satu cara dan betapa lebih luasnya kasih Tuhan merubah dunia ini, lebih daripada apa yang kami selama ini, dan betapa lebih tingginya pengharapan yang terkandung dalam Yesus, lebih daripada dalamnya keputusasaan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala apa yang Engkau telah kerjakan, apa yang Engkau masih terus kerjakan, dan segala apa yang Engkau tetapkan untuk kami miliki di dalam Yesus.
Kami bersyukur ya Tuhan, sehingga kami juga mohon agar Engkau terus memberikan penyertaan-Mu, agar kami boleh menambah-nambah ucapan syukur kami, agar kami juga boleh menjadi orang-orang yang menjadi alasan bagi dunia ini untuk juga boleh mengucap syukur dan melihat pengharapan di dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, ini hari tema kita agak khusus, karena biasanya kan kita bahas buku, dirinya adalah dia memaku selai kertas, ya, yang berisi 95 butir tesis dia, 95 butir proposisi, yang intinya itu menantang ajaran dan praktik yang dia pandang sangat salah, sangat rusak di dalam gereja Roma Katolik pada abad ke-16. Tetapi tentu saja kita tahu bahwa peristiwa itu suatu peristiwa yang terlihat lebih dramatis dan menarik di layar perak kalau Martin Luther itu bawa palu gitu ya, lalu bawa sehelai kertas. Tapi yang kita tahu urusan apakah dia menempelkan kertasnya di pintu-pintu gereja atau tidak, itu sebetulnya bukan terlalu ada kesepakatan, tidak terlalu ada bukti yang definitif. Tetapi yang ada bukti definitif itu adalah dia mengirimkan suratnya. Jadi dia mengirimkan suratnya ke Albert dari Brandenburg, itu adalah Archbishop dari Mainz, dan dia mengirimkannya pada tanggal 31 Oktober 1517. Jadi suratnya itu betulan, tentu saja, 95 tesisnya itu betulan, karena bisa diverifikasi, ada begitu banyak cetakan daripada 95 tesis dia, dan disputasinya memang betulan. Tapi apakah dia juga menempelkannya di pintu-pintu gereja? Di pintu-pintu gereja, bukan cuma satu, ya. Itu adalah sesuatu yang tidak terlalu jelas, tapi itu juga tidak terlalu penting, ya. Seberapa dramatis peristiwanya tidak terlalu penting, tapi yang paling penting adalah isinya. Kalau kita membaca 95 tesisnya Luther, kita sampai kepada kalimat yang sangat terkenal yang dapat dikatakan setting the tone untuk seluruh tesisnya dia ini, dan juga seluruh agenda atau program dari reformasi, yaitu dia mengutarakan di dalam kalimat pembukaan 95 tesisnya, saudara mungkin pernah membacanya, yaitu dia tulis di situ, ketika Tuhan kita dan juga Tuhan kita, Yesus Kristus, mengatakan bertobatlah, dia itu menginginkan agar seluruh hidup kita, seluruh hidup daripada orang percaya, menjadi sebuah pertobatan. Ya. Dalam bahasa Inggrisnya, when our Lord and Master Jesus Christ said, repent, He will the entire life of believer. Untuk list out ini, karena saya mau menyadarkan kita bahwa kita itu seringkali menempelkan istilah dosa dan pertobatan kepada sesuatu yang jelas-jelas masyarakat tidak bisa terima. Tetapi apa yang masyarakat jelas-jelas tidak bisa terima, walaupun itu memang seringkali salah, ya, of course, yang kita tadi sebutkan itu semua hal yang saudara kalau lakukan, saudara harus berhenti melakukan. It's very clear. Tetapi masalahnya adalah ada banyak hal yang acceptable buat masyarakat, tetapi kita perlu bertobat juga daripadanya. Tetapi kita tidak menyadarinya. Kenapa? Karena ini acceptable. Acceptable sin. Ya, acceptable sins. Respectable sins. Dan saya tertarik untuk sedikit kasih sketsa, kasih contoh brainstorming, apa-apa saja sih respectable sins yang kita tidak, bahkan kita tidak merasa terganggu dengan itu. Kita tidak punya sikap seperti ini. Misalnya, contohnya. Tadi kita membaca Mazmur pasal 38. Waktu kita baca Mazmur pasal 38, kita lihat deskripsi yang dramatis, emosional, afektif. Sesuatu yang kita mungkin tidak katakan kepada diri kita sendiri loh waktu kita berdoa. Misalnya, kapan saudara mengatakan begini, Tuhan jangan menghukum aku dalam gerammu. Jangan menghajar aku dalam kepanasan murkamu. Anak panahmu menembus aku, tanganmu telah turun menimpa aku. Tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarahmu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Kalau saudara membaca kalimat-kalimat seperti ini, lalu kemudian saudara melihat, oke, ini adalah Mazmur Daud, saudara langsung ingat apa? Saudara langsung ingat Batsheba. Saudara langsung ingat Uria. Saudara langsung ingat dosa yang menyolok. Dosa yang menyolok bagi masyarakat itu. Betul ya?
Atau lebih tepat dosa yang menyolok bagi masyarakat kita. Tetapi masalahnya adalah konteks di sini bukanlah ketika Daud melakukan dosa dengan Batsheba dan Uria. Tetapi secara umum Daud mempersembahkan korban peringatan di sini. Lalu ini membawa kita menyadari begini. Saudara punya perasaan contrition seperti ini, ya, perasaan menyesali dosa atau yang Martin Luther sebut sebagai contrition itu adalah terror of conscience, the true terror of conscience, ya, yang mana terorisnya itu adalah Taurat, ya, Torah, hukum Tuhan. Jadi Tuhan itu bisa jadi teroris antariksa juga, menebar teror kepada orang-orang berdosa. Yaitu ketika saudara berdosa apa? Saya kira dalam hal ini Freud bisa sangat eye-opening, yaitu jangan-jangan hati nurani kita itu sangat dilatih hanya oleh kebudayaan kita. Dilatih oleh apa yang membentuk super ego kita. Dan apa yang membentuk super ego kita adalah suara daripada ibu guru, suara daripada mama, suara daripada nenek, suara dari masyarakat. Normativitas yang manusia terima. Yang mana kita mengetahui normativitas itu berbeda-beda, ya, berubah-ubah dari satu kultur kepada kultur yang lain, dari satu zaman kepada zaman yang lain. Sementara hukum Tuhan itu kekal. Sementara hukum Tuhan itu tetap adanya. So, ketika kita merasa bersalah oleh karena satu dosa, itu saya kira biasanya itu memang hal yang tepat. Kenapa? Karena biasanya masyarakat itu punya alasan juga untuk menekankan, menyadari, menghidupi sesuatu hal kejahatan sebagai dosa. Tetapi masalahnya adalah, kalau kita mau jujur, kita seringkali membatasi atau kita itu hanya menyadari secara tidak seimbang dosa-dosa yang itu-itu saja yang kita anggap sebagai dosa. Dan terus terang saja, kalau kita bicara dosa-dosa yang serius, biasanya saudara menunjuk kepada siapa, menunjuk keluar atau ke dalam. Orang yang saudara sebut sebagai butuh untuk bertobat. Yang butuh bertobat itu dia atau saya. Seringkali itu dia atau kamu. Tapi jarang-jarang itu saya sebetulnya. Walaupun of course sebagai orang-orang yang decent, sebagai orang-orang yang tidak kepingin dibilang sombong dan self-righteous dan orang Farisi, kita itu akan buru-buru kasih disclaimer, kita buru-buru kasih satu kata-kata atau kalimat mantra, ya saya juga berdosa sih. Tentu saja kita semua orang berdosa. Biasanya itu kita buru-buru katakan. Karena kita kan nggak mau dibilang sebagai orang Farisi yang mengatakan, aku bersyukur ya Tuhan, karena aku tidak diciptakan seperti orang berdosa yang itu. Kita kan udah pinter nih, sehingga kita bisa menyembunyikan dosa arogansi kita itu dengan buru-buru mengatakan, ya tapi gue juga perlu bertobat. Ya semua orang juga berdosa. Gue juga penuh dosa lah. Dosa gue juga banyak lah. Bejibun lah dan segala macam. Tetapi di dalam kesunyian hati kita, ketika kita berhadapan hanya dengan Tuhan saja, saya kira saudara perlu juga list out itu. Karena saudara bisa menunjukkan telunjuk dengan akurat keluar dosanya orang ini. Dalam hal ini apa saja, ada 3 butir, butir kedua ada A, B, C, dan seterusnya. Tapi dosa saudara sendiri, saudara bisa menunjukkan hal itu enggak? Mungkin enggak. Saudara hanya pakai kalimat-kalimat superlatif, saya orang paling berdosa. Ngekor-ngekor Paulus, tapi dosanya apa? Dosanya enggak jelas loh. Dosanya kemudian saudara akan sebut kalimat generik aja. Ya dosa lah, banyak lah, gue suka males, misalnya gitu ya. Dan bisa kemudian saudara list out hal-hal yang acceptable. Hal-hal yang masih respectable. Hal-hal dosa-dosa yang masih tolerable. Ya, yang masih
maklumable gitu ya. Saudara akan secara halus meletakkan diri Anda itu sebenarnya lebih baik dari orang lain. Ya. Tapi saya nggak mau ketika saya sudah mengatakan ini, kemudian kita sama-sama menjadi pendosa yang lebih subtle lagi, lebih canggih lagi. Ya, karena itu nanti sesuatu yang justru lebih merugikan. Tapi poin saya di sini adalah, saya mau kasih tahu kita semua, kita semua sadar bahwa kita tuh seringkali berdosa dengan membenarkan diri. Dan ini adalah khususnya penyakit anak-anak baik. Dan saya percaya di gereja tidak berkumpul anak-anak tidak baik. Karena gereja itu perkumpulan yang voluntary sifatnya. Benar nggak? Saudara di sini kan nggak dipaksa. Kalau sekolah itu dipaksa. Ya, jadi kalau anak sekolah datang di sekolah, saudara nggak bisa bilang, wah kamu rajin ya tiap hari datang ya. Aduh disiplin banget ya. Tiap hari datangnya pasti nggak lewat dari jam 9 gitu. Karena sekolahnya jam 7 gitu kan. Kalau telat pun jam 7:05 udah mukanya merah gitu. Buru-buru naik tangga gitu kan, cepet-cepet. Wah, kamu orangnya sangat disiplin hormat tuh. Ya enggak lah. Soalnya ada peraturan, dipaksa gitu kan. Soalnya mama gue bilang apa kalau gue bilang, saya nggak mau ke sekolah mah. Lu kenapa? Lu sakit ya? Enggak, lagi malas aja. Nanti lu bisa camping di depan rumah gitu kan. Diusir dari rumah gitu. Jadi, ya sekolah itu ya dipaksa ya. Kamu pastilah, di sekolah bisa ada banyak ragam anak-anak sekolah. Tapi kalau di gereja, kan di sini sudah tersaring ya. Kamu kan nggak harus di sini jam 8 malam duduk di sini. Buat apa ya? Jadi kita semua ini adalah orang-orang terhormat. Kita semua ini adalah orang-orang yang somehow bukan anak berandalan. Ya, anak-anak baik lah. Mungkin kalau disurvei dulu jadi ketua kelas siapa aja gitu. Banyak gitu kayaknya ya. Jadi anak baik kita anak-anak sekolah yang baik. Dan saya kira kita ini seringkali berimajinasi bahwa yang disebut dosa, yang kita perlu bertobat, itu hanya dosa-dosa daripada dua macam orang. Orang yang pertama, anak-anak gandalan. Makanya kalau kita ngomong soal dulu aku berdosa, dulu aku berkubang dosa, lalu Yesus datang menyelamatkan aku. Oke, kamu berkubang dosa apa? Maka biasanya anak-anak baik yang duduk di PA pada malam hari ini agak kesusahan ngomongnya. Kenapa? Karena dulu gue tukang berantem, enggak lah, gue tukang dipalakin, ya berantem sih enggak lah gitu ya. Gue tukang mabok enggak lah ya. Karena apa ya, mungkin uang saku gue kurang lah untuk mabok-mabokan misalnya gitu ya. Dugem kan mahal gitu ya. Atau gue alergi alkohol, jadi minum sedikit terus gatal-gatal. Jadi gimana bisa jadi alkoholik gitu ya, gue alergi alkohol. Dan seterusnya yang susah. Narkoba. Aduh papa gue tuh strict banget. Gimana gue bisa narkoba dan seterusnya. Misalnya gitu ya. Jadi kalau dibilang dosa yang tipikal dosa, gak semua orang juga kok melakukannya. Ya, tetapi kita punya imajinasi bahwa hanya yang seperti itu yang disebut sebagai dosa. Walaupun secara kognitif kita mengetahui sebaliknya. Ya tentu saja segala sesuatu yang melawan prinsip mencintai Tuhan dengan segenap hati. Jadi kalau kita mencintai Tuhan tidak dengan segenap hati, tapi dengan 99% hati misalnya, itu juga sudah berdosa. Mengasihi orang lain seperti diri sendiri, lalu kita mengasihi orang lain seperti diri sendiri, tapi kurang 1%, itu juga sudah berdosa. Kita tahu secara kognitif. Tapi secara afektif, secara keseluruhan diri kita tahunya adalah, ya yang berdosa butuh bertobat itu yang dosanya itu-itu aja akhirnya tuh. Mabok-mabokan, perampok, bunuh orang, mencuri, suka pergi ke tempat pelacuran, apalagi ya, paling terus kita tambah-tambahin supaya afdol bergosip gitu ya, sambil hihi, tapi gue masih melakukannya, memang susah bertobat, orang bilang, memang roh itu penurut, tapi daging itu mahal, gitu ya. Daging itu lemah gitu kan, dan seterusnya. So, ya, kita itu tidak terlalu menyadari dalam hal apa doanya Daud di dalam Mazmur 38 ini berlaku umum sebetulnya. Berlaku untuk segala jenis dosa. Ya, karena kita confusing dua hal, yaitu apa? Perbuatan dosa dan dosa. Martin Luther pernah mengatakan orang itu tidak
menjadi orang berdosa karena melakukan perbuatan dosa. Yang benar itu kalimat sebaliknya. Orang itu berdosa maka dia melakukan perbuatan dosa. Perbuatan dosa itu adalah produk buah. Itu adalah ciri-ciri umum, ciri-ciri yang muncul dari satu kondisi. Kondisi hati, kondisi keseluruhan diri. Ya, yaitu orang berdosa. Ini mirip seperti apa? Kalau kamu sakit jantung, jantungmu lemah, sudah mau mati, itu naik tangga ngos-ngosan. Ya, kamu akan kulitnya pucat. Kamu akan tekanan darahnya rendah, tapi detak jantungnya tinggi. Misalnya begitu ya. Saya bukan dokter lah, saya nggak tahu lah. Pasti ada banyak pengecualian yang saya juga nggak tahu. Tapi poinnya adalah, kalau saudara kemudian mengatakan, karena denyut nadi saya lemah, tapi tekanan darah saya rendah, lalu kemudian detaknya tinggi, kalau saya naik tangga ngos-ngosan, lalu muka saya pucat, maka saya sakit jantung. Salah. Itu adalah gejala-gejala atau apa yang terjadi pada orang yang sakit jantung. Bukan itu penyebab sakit jantung. Penyebab sakit jantungnya banyak hal lah, nggak tahu lah yang apa. Ya, tapi kita menganalogikan dosa dengan penyakit itu seperti itu. Ya, dosa itu keadaannya, penyakitnya, bukan gejalanya. Perbuatan dosa itu gejalanya. Jadi yang Anda sebut misalnya apa ya? Bergosip, suka nilep duit, ngutil di supermarket, apalagi suka mukul orang, apalah suka ngomong kotor, terus tidak bisa mengendalikan diri, apalah segala macam ya. Itu adalah gejalanya. Penyakitnya itu bukan itu. Penyakitnya itu adalah dosa. Dosa itu keadaan. Ya. Dosa itu berbeda dengan perbuatan dosa. Perbuatan dosa tidak bikin orang jadi berdosa. Dosalah yang menyebabkan orang jadi berbuat dosa. Ya. Jadi kayak apa ya? Kalau anjing gila dia gigit orang. Kalau dia nggak gila dia nggak gigit orang, gitu aja. Dia mendingan gigit kelinci, lebih gampang gitu kan? Nggak nyepak balik kelinci. Jadi kalau dia anjing gila dia gigit orang. Bukan karena dia gigit orang jadi gila, enggak. Kecuali orangnya orang gila terus nular gitu kali ya. Enggak lah, saya bercanda. Kan gila tidak menular dari gigitan. Tapi poinnya adalah anjing gila itu gigit orang dan bukan gara-gara dia gigit orang dia jadi anjing gila. Kita harus clear di sini. Dan apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan perintahkan untuk kita bertobat, dan apa yang Tuhan lakukan untuk membuat kita bertobat, itu adalah addressing bukan perbuatannya, bukan gejalanya. Gejalanya akan berhenti ketika penyakitnya sembuh. Kalau anjingnya udah gak gila lagi, dia gak gigit orang. Kalau jantungnya udah baik, dia gak ngos-ngosan lagi naik tangga. Semacam itu. Ya. So, kita bicara mengenai problema hati di sini. Ya, problema hati. Nah, problema hati ini kemudian Martin Luther mengatakan bahwa ada dua sisi dari pertobatan. Dalam Augsburg Confession, ini ditulis sama Philip Melanchthon. Dalam Augsburg Confession ada dua istilah yang dikenakan sehubungan dengan pertobatan. Yaitu pertama contrition, tadi saya sudah sebutkan mengenai contrition, yaitu perasaan takut, perasaan gemetar, perasaan berduka, perasaannya diutarakan oleh Daud akibat dosa. Ya, ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan yang kedua, itu adalah sisi positifnya. Yang tadi contrition sisi negatifnya, sekarang yang kedua sisi positifnya yaitu absolution. Absolution, nggak bisa tulis di situ. Ya udah nggak apa-apa. Tapi saudara tahu lah ya, contrition dan absolution. Absolution itu adalah seperti Paulus katakan dalam Roma pasal 10 ayat 17, kita menaruh harap kita walaupun kita tidak punya kekuatan atau alasan untuk berharap selain daripada kemurahan Tuhan. Jadi kita menaruh harap kita pada kemurahan Tuhan itu. Dan kenapa kita bisa menaruh harap kita pada pengampunan Tuhan, pada kemurahan Tuhan?
Jawabannya, karena Roh Kudus membujuk hati kita. Jadi pekerjaan Roh Kudus dalam hati kita melahirkan pertobatan. Dan pertobatan itu ada dua sisi, yaitu perasaan takut, perasaan gentar, perasaan marah, dan juga sedih, dan juga putus asa akibat dosa, dan perasaan berharap, perasaan bersyukur, perasaan dipenuhi oleh cinta kepada Tuhan yang muncul dari deklarasi bahwa dosa kita diampuni, yang kita percaya. Ya, jadi pertobatan itu ada dua sisi. Sehingga di sini kita melihat bahwa bertobat itu tidak dikaitkan dengan tiga hal tadi, yaitu pertama jenis orang tertentu, yang kedua jenis perbuatan tertentu, dan yang ketiga adalah jenis usaha untuk memperbaiki diri tertentu. Ya, tidak. Jadi pertobatan itu tidak dikaitkan dengan oke, hanya orang jenis tertentu yang harus bertobat. Kalau saya sih tidak. Biasanya kita sudah tidak. Kita biasanya sudah lewat lah level 1 ini ya. Kita biasanya akan mengatakan setidaknya secara kognitif semua orang perlu bertobat termasuk saya. Atau yang kedua, bertobat itu tidak dikaitkan hanya dengan sesuatu yang kita lakukan, tapi keadaan hati. Yang ketiga, bertobat itu bukan hanya dikaitkan dengan usaha-usaha kita untuk memperbaiki diri kita. Kalau saudara baca bagian-bagian mengenai pertobatan dalam Oxford Confession, yaitu di dalam artikel nomor 12, atau di dalam Apology, itu dokumen Lutheran yang lain, yaitu dalam artikel ke-12, butir ke-5 dan ke-6, saudara akan mendapati bahwa pekerjaan baik atau usaha-usaha untuk memperbaiki diri atau usaha-usaha untuk menyesali dosa dan seterusnya, itu bahkan tidak termasuk sebagai bagian dari pertobatan. Itu buah dari pertobatan, bukan pertobatannya. Ya. Jadi kalau saudara mengatakan, lu mesti bertobat lu, jadi gue mesti ngapain? Ya, gue mesti ada usaha memperbaiki diri, gue mesti ada meninggalkan perbuatan tertentu dan melakukan perbuatan yang lain. Bukan, itu buahnya, itu bukan pertobatannya. Ya, itu adalah apa yang dihasilkan oleh pertobatan. Pertobatannya sendiri bukan itu. Ya, jadi pertobatannya apa? Pertobatannya dua elemennya tadi, yaitu contrition sama absolution. Ya, contrition sama faith. Apa itu faith? Faith itu adalah, saya nulisnya di sini. Jadi tadi itu ya, repentance, itu ada contrition, negatifnya, dan ada absolution. Saya orang berdosa, absolution, saya diampuni. Tapi absolution ini sisinya Tuhan. Sisinya saya apa? Sisinya saya penerimaan atas absolution, yaitu faith. Acceptance atau trust of that absolution. Atau God's absolution, biar lebih jelas ya. Nah, dua hal ini adalah dua hal yang dua-duanya dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi itu bukan hal yang kita kerjakan. Maka pertobatan itu juga bukan suatu bagian kita atau sebagai suatu syarat, sesuatu yang merelatifkan bahwa keselamatan itu hanya terjadi oleh anugerah Tuhan, sola gratia. Tidak. Ya. Karena apa? Karena pertobatan itu juga adalah pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita. Dia melahirkan penyesalan akan dosa. Dan dalam Apology, Melanchthon mengatakan pertobatan itu merubah seluruh hidup dan seluruh karakter kita. Itu dihasilkan oleh pertobatan. Bagaimana tidak? Ketika saudara tidak lagi mengingini atau menyukai
sesuatu objek atau sesuatu keadaan atau sesuatu nilai, tetapi saudara menyesali itu atau saudara marah akan hal itu, maka tentu itu berarti saudara menjadi orang yang berbeda. Ya, jadi akibat daripada contrition dan absolution adalah Anda menjadi orang yang berbeda. Dan pertobatan itu merubah dua sisi ini. Dan saudara langsung tahu ini. Kalau saya bilang life sama karakter, ini istilah yang muncul di mana? Kita pernah dengar ini. Waktu kita belajar membaca Alkitab. Plot sama karakter. Tokoh-tokoh dalam sebuah cerita dan jalan cerita. Dan saudara tahu istilah Tuhan merubah aku menjadi orang yang baru, Tuhan mengubah sejarah, Tuhan menggenapkan sesuatu di dalam sejarah, itu berarti apa? Itu berarti Tuhan memimpin sejarah itu ke dalam suatu kegenapan yang berbeda daripada skrip yang dihidupi oleh Adam dan Nuh dan Abraham dan Ishak dan Yakub dan Daud dan Musa dan Daud dan seterusnya di dalam dosa mereka. Jika mereka mengikuti dosa mereka. Nangkep ya? Jadi ini adalah dua sisi daripada jalan hidup orang, yaitu ketika mereka menghidupi kedagingan, flesh, dan ketika mereka menghidupi ini adalah apa ya istilahnya ya? Old nature, sin, lalu ini adalah new being, diri yang baru di dalam Kristus, roh yang baru, ini adalah natur dari diri yang dibangkitkan, seturut dengan kebangkitan Kristus, gitu ya. Nah, kita tahu bahwa kita bisa memetakannya dalam dua sisi. Yang pertama, kita bicara mengenai plotnya, dan yang kedua kita bicara mengenai karakternya. Dan saudara tahu dalam suatu cerita itu ada dua sisi itu. Cerita yang baik itu adalah cerita yang plotnya masuk akal. Cerita yang plotnya itu tidak membutuhkan bantuan-bantuan terlalu banyak dari luar. Itu plotnya bagus, plotnya kuat. Dan plot kalau kita lihat secara garis besar dalam dunia Yunani purba, itu ada dua macam plot. Yaitu yang pertama yang disebut sebagai tragedi. Yang kedua disebut sebagai komedi. Nah, tragedi itu adalah ujungnya apa? Satu tragedi ujungnya adalah kematian. Satu tragedi itu ujungnya adalah menggambarkan realitas kehidupan yang semua orang di dalam dunia ini bisa mengangguk-angguk karena itu benar. Ya, tragedi itu biasanya terjadi ketika seorang tokoh yang baik, seorang tokoh yang biasanya itu digambarkan seorang pahlawan, lalu kemudian dia karena arogansinya, kemudian dia menghancurkan seluruh hidupnya. Misalnya kalau kita lihat tragedi daripada Oedipus, tragedi dari Oedipus. Kita melihat seorang tokoh yang karena short temper, kemudian dia menjadi orang yang menghancurkan seluruh hidupnya. Ya, karena dia bertengkar dengan seseorang, lalu kemudian dia membunuh orang itu, dan Subi itu justru menggenapi ramalan mengenai Oedipus,
karena yang dia bunuh itu ternyata adalah ayah kandungnya, dan seterusnya. So, oke. Itu adalah plot tragedi. Tetapi kehidupan orang Kristen adalah kehidupan di mana ujung daripada plotnya itu bukan kematian. Ujung daripada adegan demi adegan itu adalah kehidupan. Ya. Dan itu yang disebut sebagai divine comedy nanti, ya, divine comedy ya. Karena pada ujungnya tokohnya itu tidak mati, dan pada ujungnya orang tidak melihat kehidupan ini sebagai sesuatu yang gloomy, tetapi sebagai sesuatu yang hopeful, yang ada pengharapan. Ya. Tapi seperti saudara tahu bahwa ada sesuatu yang lebih mengesankan daripada a good plot, ya, lebih mengesankan dalam sebuah cerita daripada suatu plot yang baik. Yaitu apa? Kalau plot itu menghadirkan atau berhasil mengkristalisasikan, menghidupkan sesuatu karakter yang hidup terus bahkan setelah ceritanya selesai. Saudara kalau melihat hikayat-hikayat, film-film, cerita-cerita, ya, tokoh-tokoh, legenda, saudara akan melihat bahwa ada beberapa tokoh itu punya banyak versi cerita. Misalnya, kita punya banyak versi cerita mengenai Batman, mengenai Joker, mengenai Spider-Man, dan seterusnya. Yang mana cerita itu tidak dibuat sama pengarang asli. Ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Dan kenapa kita bisa kemudian mengatakan, oh ini versi Joker yang doesn't work lah, ini nggak mungkin lah Joker kayak gitu, ini Jokernya jelek banget. Gitu ya. Oh ini Spider-Man yang bagus, ini Spider-Man yang jelek. Ah kalau ini sih nggak berhasil lah, ini sih bukan Spider-Man kalau kayak begini, dan seterusnya. Kenapa kita mengatakan itu? Karena sebuah cerita yang baik, kadang-kadang tanpa dapat diprediksi dan direncanakan sama si pengarang ya, kadang-kadang menghasilkan suatu tokoh yang memiliki kehidupannya sendiri yang independen daripada pengarangnya. Dia outlive pengarangnya. Ketika pengarangnya udah mati, tokohnya terus hidup. Ya, tokoh Superman itu terus hidup setelah pengarangnya mati. Tokoh Batman juga begitu dan juga Joker seperti itu. Ya. Nah sekarang saya kembali kepada cerita hidup kita. Cerita hidup kita itu kalau kita lihat, kita bisa fokus kepada sesuatu yang tidak terlalu awet, ya, yaitu apa? Plot, jalan cerita. Dan kita seringkali fokus kepada jalan cerita. Lalu kita bilang apa? Hidup saya kok begini-begini saja. Gak ada yang seru-seru terjadi. Kayaknya jalan ceritanya itu membosankan. Ya. Tetapi saya kira Tuhan itu membuat cerita hidup kita bukan melulu dari plot. Ya. Dan kalau kita lihat misalnya sastrawan yang baik ya, diantaranya saya barusan baca itu sastrawan yang namanya Budi Dharma, dia pernah mengatakan begini, sebuah cerita yang baik itu bukan cerita yang dipenuhi adegan-adegan yang luar biasa, hal-hal yang hebat-hebat terjadi, tetapi cerita yang menghadirkan pengalaman internal dari tokoh-tokohnya yang kita bisa relate sama itu. Karena itu terjadi juga sama kita. Dengan kata lain, cerita yang baik menghadirkan karakter yang hidup. Dan Tuhan ketika menghadirkan drama kehidupan di bumi ini, dia tidak melulu fokus sama jalan cerita. Kalau fokus sama jalan cerita, karakternya apa aja bolehlah. Yang penting seru lah, udah tembak-tembakan, kejar-kejaran, ceritanya tikungan-tikungannya tidak terduga-duga. Jalan ceritanya bikin kita itu, wah hebat banget bisa kayak gitu ya, kejutan banget. Tapi sudah selesai nonton, kamu terkesan sama apa? Gak ada. Itu sama habis makan ayam geprek, sisa kepedesan. Ya, gak ada yang bertahan lebih dari itu. Tapi kalau karakter, ada sesuatu yang hidup dalam imajinasi kamu sampai dalam waktu yang lama sekali. Dan Tuhan menghadirkan dalam dunia ini drama keselamatan itu lebih fokus kepada karakternya,
lebih fokus kepada tokoh-tokohnya. Dan tokoh-tokoh besarnya tentu saja kita tahu, orang-orang yang di dalam Alkitab. Tapi juga ada banyak tokoh-tokoh kecilnya yang kalau dihilangkan tokoh-tokoh kecil itu satu saja, maka ceritanya udah berbeda. Dan Anda tahu tokoh-tokoh kecilnya itu siapa? Bukan pahlawan-pahlawan besar ini, just tokoh-tokoh figuran, Anda dan saya. Benar ya? Di dalam Kristus kita ini adalah karakter-karakter dalam dramanya Tuhan itu. Dan karakter-karakter yang hidup. Ya. Dan saudara tahu bahwa pertobatan ini bukan hanya merubah plot hidup kita, tapi merubah identitas kita, karakter kita. Dan saudara tahu, bagaimana sih kita make sense of karakter? Kalau make sense of plot, jalan cerita, kayaknya lebih gampang ya. Plot itu bisa dimulai dari, ya, hidup itu baik-baik saja, lalu makin baik, lalu jatuh dia, lalu kembali lagi ke atas. Plot itu bisa dibuka dengan, dari awal cerita sudah ada problem, berat sekali, tapi kemudian terjadi sesuatu sehingga ada solusi, lalu naik, ya, dan seterusnya. Tetapi, suatu karakter, itu mewakili dirinya sendiri, tidak tergantikan. Dan dinamika satu karakter itu ditentukan oleh apa? Bagaimana kita capturing karakter? Kamu itu siapa? Coba kamu deskripsikan diri kamu. Apa yang membuat kamu itu paling kemudian bisa dikenali? Orang itu paling khas, kita bisa mengenali seseorang itu karena apa? Dalam hal ini, untuk kamu memperkenalkan diri. Kalau kamu ceritakan ceritamu dan kamu fokus kepada plotnya, maka ada banyak orang itu juga bisa fit in pada plot itu. Jadi kalau plot saja, it doesn't work. Ya, ada banyak orang plot ceritanya mirip-mirip lah, kayak begitu. Apalagi kita sekarang ini punya meta narasi, kita punya plot besar, biasanya orang itu kepingin mencocok-cocokkan hidup mereka dengan meta narasi itu. Yaitu apa? Dari nobody jadi somebody. Ya. Born nobody, die somebody. Kan begitu kan? Tetapi itu akan segera membuat hidup kita jadi membosankan. Karena kita jadi generic superhero. Superhero yang generic. Ya. Tetapi Tuhan menciptakan tiap kita berbeda. Bagaimana kita itu menggambarkan tiap kita yang unik dan berbeda itu? Bagaimana Anda capture kepribadian Anda? Tentu menceritakan hidup Anda itu satu hal. Tapi ada hal yang lain. Hal yang lain adalah ini. Anda memeriksa apa yang Anda benci, apa yang Anda cintai. Anda memeriksa dengan lain, hasrat Anda. Anda memeriksa hasrat Anda. Anda memeriksa gravitas Anda. Karena Anda tertarik kepada apa, Anda akan menjadi itu, kata Agustinus. Ya, Anda tertarik kepada apa, Anda akan menjadi itu. Anda akan menjadi apa yang Anda cintai. Dan juga sebaliknya. Ya, apa yang Anda benci akan mengobsesi Anda. Karena cinta sama benci itu rupanya bukan antitesis. Benci itu bukan kebalikan cinta. Kebalikan cinta itu indifference. Ya, nggak ngefek. Nah, itu kebalikan cinta. Benci itu bukan kebalikan cinta. Ya, benci itu cinta juga. Okay. So, apa yang Anda cintai, atau kalau Anda prefer, apa yang Anda benci juga, coba Anda collect, Anda coba pahami, karena tidak semua orang benci hal yang sama, tidak semua orang cinta hal yang sama, dan Anda kemudian pelan-pelan secara bertahap mulai menyadari satu hal ini. Dalam hal apa? Roh Tuhan itu merubah Anda. Dan sampai di sana Anda akan menyadari dalam hal apa Roh Allah itu menghadirkan repentance dalam diri kita. Dan penting juga untuk kita ingat bahwa di dalam paparan Melanchthon dan juga Martin Luther,
repentance ini sesuatu yang terjadi pada kita. Jadi kita itu pasif dalam repentance ini. Itu terjadi pada kita. Maka penting juga untuk kita melihat seperti orang nonton bioskop itu, kita nonton hidup kita sedang diubah oleh Tuhan. Dengan cara apa Tuhan merubah kita? Maka kita coba meriksa tahun demi tahun, apa yang dulu Anda suka banget, menerbitkan selera Anda banget, dan yang sekarang Anda justru kebalikannya, Anda tidak menyukainya. Itu tidak menarik lagi buat Anda. Atau sebaliknya, apa yang dulu tidak menarik buat Anda, sekarang menarik banget buat Anda. Ya. Kalau Anda memeriksa itu, Anda akan mulai tahu dengan cara apa Tuhan merubah Anda lewat repentance. Ya, lewat pertobatan. Lewat pertobatan, seluruh diri kita itu menjadi karakter yang berbeda. Selain daripada kita menjalani plot yang berbeda. Nah, itulah namanya seluruh kehidupan sebagai satu pertobatan yang utuh. Ya, yaitu dari plot dan karakternya itu mengalami perubahan. Bukan hanya jalan ceritanya, tetapi kita menjadi tokoh yang berbeda. Dan ada dua sisi dari repentance ini, yaitu mortification of the flesh, pematian daripada dosa, bukan pematian tubuh ya, karena beberapa orang neoplatonik itu memahami tubuh sebagai sumber kejahatan, maka mereka kemudian melatih tubuh untuk mematikan raga, mematikan tubuh. Nah itu tidak, itu justru adalah bagian dari dosa sendiri ya, mematikan raga, karena raga diciptakan oleh Tuhan, kok kamu mematikan raga. Dan sisi yang lain adalah vivification of the soul. Vivification of the soul, ya, penghidupan daripada jiwa. Jiwa kita mati, kata Paulus, kita itu hanya menjadi robot dan proksi bulan-bulanan dari penguasa kerajaan angkasa, ya, daripada iblis. Tapi di dalam Kristus jiwa kita dihidupkan, ya, itu vivification of the soul. Anda tadinya hanya menghidupi secara tidak kritis narasi daripada dunia ini, tapi sekarang Anda mampu mengambil jarak, Anda sekarang menyadari bahwa apa yang dulu buat Anda menarik sekarang tidak menarik, lalu kemudian Anda menghidupi hidup yang berbeda. Ya. Lalu sisi yang sebelah satunya, tadi ini saya bicara mengenai contrition, ya, ini life of contrition, mortification of the soul, dan vivification of mortification of the flesh sama vivification of the soul. Lalu sisi absolution. Sisi absolution itu adalah keberanian untuk menerima kebaikan Tuhan, keberanian untuk menerima bahwa Tuhan membenarkan kita dengan cuma-cuma. Seringkali kita tidak berani menerima kebaikan Tuhan karena kita nggak berani membayangkan bahwa ada yang sebaik itu. Kita tidak berani membayangkan bahwa keselamatan itu betul-betul cuma-cuma. Pengampunan itu betul-betul radikal. Bahwa Tuhan itu tidak memerlukan kita membela diri. Kita tidak membutuhkan daun ara untuk menutupi malu kita. Ya, ini sedihnya. Seringkali kita tidak menyadari defisiensi kita. Tapi saya bisa sebutkan beberapa contoh ya. Misalnya, beberapa orang itu merasa perlu untuk semacam membuktikan bahwa dia itu adalah orang Kristen yang worth it. Dengan cara apa? Dengan cara dia melakukan pengorbanan-pengorbanan, dengan cara dia menjaga moral yang seluruh-seluruhnya, dengan cara dia bekerja sebanyak-banyaknya untuk membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh adalah orang Kristen yang mencintai Tuhan. Dan ini seringkali lolos dari kesadaran kita bahwa ada yang salah dengan ini, karena exactly apa yang dihasilkan jauh lebih baik daripada
orang-orang Kristen yang tidak serius dalam menghidupi imannya, definitely. Ya. Dunia ini tidak dirugikan oleh orang-orang Kristen yang rajin, ya nggak? Dunia ini tidak dirugikan oleh orang-orang Kristen yang punya hati nurani yang sangat peka, sehingga dia itu gampang merasa bersalah, lalu dia itu terobsesi untuk menjadi orang yang sempurna dalam kelakuannya. Dunia nggak rugi apa-apa. Dunia butuh lebih banyak orang semacam itu. Benar ya? Orang yang tepat waktu, kalau bosnya sudah kerjakan 10, dia kerjakan 15, dan seterusnya. Dunia butuh lebih banyak orang seperti itu. Tetapi, justru ini membuat kita tidak melihat bahwa ini ada yang masalah dengan ini. Ada problem dengan ini. Yaitu apa? Yaitu kita itu berusaha menjadi orang yang patut diselamatkan. Kita menumpuk kepatutan. Sehingga semacam pada akhirnya saya itu memberikan kepada Tuhan alasan untuk memilih saya. Saya memberikan kepada Tuhan alasan untuk mengasihi saya. Dan saya kira selama kita melakukan hal-hal demikian, kita tidak sadar bahwa kita itu kurang menerima dengan berani pemberian Tuhan. Kita berusaha bayar pemberian Tuhan yang cuma-cuma itu. Kita bayar pakai apa? Bayar pakai sesuatu yang baik. Pelayanan kita, pengorbanan kita. Saya bukan bilang mulai sekarang berhenti berkorban, jadi orang yang tidak berterima kasih. Bukan. Tapi poin saya adalah, kita memeriksa kenapa kita melakukan yang kita lakukan. Jangan-jangan kita melakukan yang kita lakukan karena kita merasa kurang percaya sebetulnya. Kok Tuhan itu bisa menyelamatkan orang seperti saya? Kita tidak percaya sama sola gratia. Sehingga kita kemudian berusaha untuk membayar harga keselamatan kita sendiri. Dan ini ada dampaknya. Kamu tahu dampaknya apa? Dampaknya adalah diam-diam merasa menghutangi Tuhan. Saya sudah pelayanan seperti ini dan seperti itu, saya sudah mengorbankan hidup saya dan masa muda saya seperti ini dan seperti itu. Apa balasnya Tuhan? Kenapa hidup ini tidak adil? Saya sudah berusaha merubah zaman ini begini begitu. Tapi apa balas Tuhan? Mengapa Tuhan tidak membuat saya berhasil? Saya sudah berusaha menjadi orang yang menyenangkan, menjadi orang yang baik, mengasihi orang lain, menolong, tapi apa balasnya? Lihat, dunia ini tidak tahu terima kasih. See? Jadi apa yang kita kerjakan lalu kita kasih label pertobatan, ini adalah pertumbuhan rohani saya, ini adalah pelayanan saya bagi Tuhan yang sudah begitu mengasihi saya. Tapi dengan halus tapi kuat dan nyata, itu dapat menjadi sebetulnya cara kita menutupi ketelanjangan kita bukan dengan darah Kristus, tapi dengan kebaikan kita sendiri, dengan pekerjaan baik kita sendiri. Dan yang seperti itu adalah penghalang daripada kita sungguh-sungguh pada akhirnya dengan iman menerima absolution itu. Iman itu adalah keberanian untuk percaya, keberanian untuk menerima penerimaan Tuhan dalam istilah yang dipakai sama Paul Tillich. Menerima penerimaan, ya, acceptance of acceptance. Dan kita mungkin tidak berani menerima itu sepenuh-penuhnya. Kita mungkin menghidupi ini. Oke, sekarang saya masuk kepada aspek yang lain. Ketika kita terkurung kepada usaha-usaha untuk membayar keselamatan kita, ya, jadi keselamatan itu gratis. Kalau kita bilang apa? Tapi yang gratis itu ada masa gratisnya kan? Free trial, udahannya kan bayar. Jadi ada masa-masa awal itu, waktu saya masih berdosa, saya masih baru dari agama lain, ditarik kepada agama Kristen mungkin, dari hidup yang betul-betul unacceptable ke masyarakat, lalu sekarang quite acceptable, lebih terhormat, lebih fungsional dalam masyarakat. Oke, pada masa itu saya dibenarkan dengan cuma-cuma. Tapi mulai dari masa itu, ketika masa-masa free trial udah habis, udah expired free trial, kan gua harus bayar untuk software ini gitu ya, untuk aplikasi ini gitu. Dan itu adalah masa-masa yang kemudian kita mengatakan apa? Kita tidak menikmati lagi semacam bulan madu dengan Tuhan.
Tapi itu membuat saya bertanya, jangan-jangan dari awal pun kita tidak menerima penerimaan Tuhan. Ya, karena apa? Karena kita tidak berani juga menerima bahwa kita tidak berdaya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa melawan dosa. Kita hanya bisa menerima penerimaan Tuhan. Dan anehnya, yang seperti ini kemudian menyusup di bawah sadar kita dan membuat kita justru menjadi terobsesi dengan dosa, ya, sehingga kita menghidupi Injil sebagai Injil yang kita batasi hanya kepada menyelamatkan kita pribadi. Injil adalah Injil manajemen dosa, seperti pakai istilahnya Dallas Willard, Injil manajemen dosa, the Gospel of Sin Management. Seolah-olah Tuhan itu kerjaannya cuman bikin kamu tidak merasa bersalah. Tuhan itu kerjaannya cuman melulu bikin kamu kalau nanti mati itu masuk surga, dan setidaknya tidak masuk neraka. Padahal Tuhan itu menghadirkan keselamatan itu bukan demi kita. Tuhan itu menghadirkan keselamatan pertama demi kemuliaan sendiri, kedua demi segala makhluk. Seperti yang kita baca dari Roma 8 tadi. Segala makhluk, segala ciptaan Tuhan yang lain, yang non-manusia, menanti-nantikan saat anak-anak Allah, saat umat Tuhan, saat umat tebusan Kristus, itu sepenuh-penuhnya dibebaskan dari dosa. Karena segala makhluk yang lain itu terseret ke dalam segala penderitaan dan kesia-siaan. Karena pemimpinnya, yaitu manusia, itu memilih untuk memberontak kepada Tuhan. Dan tidak heran ketika Tuhan membebaskan kita, tapi kita masih dalam proses untuk dibebaskan, segala makhluk itu menanti-nantikan, melihat dengan penuh harap kepada manusia. Karena mereka itu akan juga dibebaskan ketika manusia sepenuhnya dibebaskan. Mereka menaruh harap pada kita. Beruang-beruang kutub itu, ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan bumi. Mereka menaruh harap pada kita. Karena mereka terkurung dalam kesia-siaan oleh perbuatan kita. Dan keselamatan dengan kata lain, itu saya kira bukan sekedar menjadikan Tuhan itu sinterklas buat kamu atau dokter buat kamu. Tidak, karena seluruh kehidupan ini lebih besar daripada diri kamu dan concern kamu, dan ketakutan kamu akan hukuman lebih besar daripada itu. Seluruh realitas, seluruh alam semesta jagat raya ini adalah mengenai Tuhan, bukan mengenai kamu, bukan mengenai kita, itu mengenai Tuhan. Ya, so kita ada untuk satu maksud. Dunia ini ada bukan untuk kita. Karena kita dan dunia ini seluruhnya ada bagi kemuliaan Tuhan. So itu, ya. Kita diselamatkan untuk satu tujuan tertentu. Nah, sampai di situ saya kemudian akan masuk kepada kita diselamatkan untuk apa, dan itu sangat clear kalau saudara baca surat-surat Paulus. Saya cuplik satu aja, yaitu saya cuplik dari bagian yang terkenal yang sering dikutip ketika orang bicara mengenai predestinasi, yaitu Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-4 sampai ke-6. Sebab dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya di dalam Dia di sini dalam Kristus, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Perhatikan di sini, mengapa Allah memilih kita di dalam Kristus? Ada tujuannya enggak? Dan tujuannya apa? Tujuannya supaya kita tidak digoreng di neraka. Tujuannya supaya kita tidak merasa bersalah lagi. Tujuannya supaya kita bahagia. Bukan. Tujuannya supaya kita kudus. Tujuan keselamatan bukan supaya kita bahagia. Tujuan keselamatan bukan supaya kita itu tidak mati di neraka. Tujuan keselamatan adalah agar kita kudus. Kita dipilih, kita dijadikan milik Tuhan supaya kita kudus. Apa itu kudus? Kudus itu bukan bersih, walaupun in a certain sense, kudus itu bersih juga, bersih dari dosa, tapi bersih untuk apa? Kudus kalau dikenakan kepada Tuhan, itu mengacu kepada Tuhan itu gak ada padanannya. Tuhan itu Tuhan, Dia itu sui generis, Tuhan itu no one like Him lah, gitu ya, no one like Him. Nothing greater, nothing better than God. So,
kudus dalam pengertian Tuhan seperti itu. Tapi kalau dikenakan kepada kita, tentu kita nggak bisa bilang saya itu saya, nggak ada gantinya dan segala macam. Nggak, kita itu contingent, ya. Kita itu bukan absolut. Kita tuh bisa aja nggak ada dan dunia baik-baik aja. So kita nggak bisa bilang bahwa kita itu kudus dalam pengertian kita itu kayak Tuhan. Kita itu beda sendiri, no one like us, tidak. Tapi kita kudus itu dalam pengertian kita itu sepenuh-penuhnya hanya milik Tuhan. Kudus itu kategori covenantal, ya. Jadi Tuhan menguduskan diri bagi kita, Kristus menguduskan diri bagi kita, lebih tepatnya. Itu adalah maksudnya Kristus itu mengikatkan diri kepada kita, kepada gereja, ya. Dan Kristus tidak punya mempelai yang lain selain gereja. Dan Dia menghendaki agar kita juga mengikatkan hati kita kepada Tuhan dan tidak kepada yang lain. Jadi kudus itu ada kaitannya dengan perintah yang pertama, jangan ada Allah lain di hadapanku. Jadilah kudus berarti hanya punya Allahnya Abraham itu sebagai Allah kita. Itu adalah kudus. Ya. Itu adalah kategori relasional kudus itu. Dan kita diselamatkan untuk itu. Dengan kata lain, kita tuh diselamatkan untuk relasi. Kita diselamatkan untuk bisa berelasi sama Tuhan. Karena kalau kita tidak diselamatkan, kalau kita tidak bertobat, kalau kita tidak mengalami contrition dan juga absolution, pakai kategorinya Luther, atau kategori Ordo Salutis yang lebih komplit, kalau Tuhan tidak memilih kita, tidak kemudian melahirbarukan kita, tidak membenarkan kita, tidak menguduskan kita, tidak memuliakan kita, ya. Apa itu? Election, predestination, election, ya. Lalu kemudian regeneration, lalu justification, sanctification, glorification. Kalau semuanya itu nggak terjadi, apa ruginya? Kita masuk neraka. Itu benar, tapi itu nggak rugi gede banget sebetulnya. Itu bukan urusan terlalu besar. Kita hidupnya nggak bahagia. Ya benar, itu urusan gede buat kita, tapi bukan urusan gede dalam skala seluruhnya. Tapi urusan gedenya adalah ini. Tidak terjadi relasi pribadi antara Allah dengan umat. Itu problem besar. Dan itu tujuan akhir daripada keselamatan. Kita diselamatkan untuk punya relasi yang hidup dengan Allah yang hidup. Ya, relasi yang penuh. Gitu. Itu namanya kita ditentukan supaya kudus dan tak bercacat di hadapan Dia. Dalam kasih Dia menentukan kita dari semula oleh Kristus Yesus untuk menjadi anak-anaknya. Perhatikan di sini, untuk menjadi anak-anaknya. Apa itu? Relasi. Bukan Dia menentukan kita untuk hidup, menentukan kita untuk bahagia, menentukan kita untuk masuk surga. Enggak, menentukan kita menjadi anak-anaknya. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Supaya terpujilah kasih karunia yang mulia, agar ada puji-pujian bagi Tuhan. Agar kemuliaan Tuhan boleh semakin memenuhi dunia, ya, yang dikaruniakan kepada kita dalam Dia yang dikasihi. So, itu tujuan kesana. Untuk itu kita bertobat, untuk itu kita menyesali dosa dan kita dibenarkan, dan kita dikuduskan, dan kita dimuliakan. Ya. Terakhir, mengenai kepastian. Ya, mengenai kepastian, pertobatan dalam kaitan dengan kepastian. Seringkali pertanyaan kita adalah apakah kita itu bisa memiliki kepastian keselamatan? Pertama, dalam contrition kita diingatkan, kita disadarkan oleh Roh bahwa segala sesuatu dalam diri kita itu tidak lain tidak bukan hanyalah dosa saja, tetapi Roh Kudus kemudian mengarahkan mata hati kita kepada Kristus sehingga kita boleh dinyamankan, ya. You may be comforted. Kamu dapat dihiburkan oleh pengampunan, ya, dibebaskan dari keraguan dan diberikan kepastian, confidence di dalam Kristus. Itu adalah apa yang diproduksi oleh pertobatan. Pertobatan itu dari satu sisi, contrition, membuat kita menyadari bahwa kita tidak memiliki apapun untuk kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang kedua,
kita boleh diarahkan matanya kepada Kristus, di mana di dalam Dia ada pengampunan Tuhan bagi orang berdosa. Ya, dan tokohnya di sini yang menyelenggarakan keselamatan berarti Tuhan sendiri. Dan kalau Tuhan sendiri yang memulai keselamatan, menyelenggarakan keselamatan, maka tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan bahwa Tuhan akan menyelesaikan proses itu. Karena ini semua sifatnya heteronom, ya, tergantung pada pihak lain. Itu bukan up to us, itu up to God. Ya, kalau itu up to God, maka Dia yang sudah memulai, Dia akan menyelesaikannya. Tapi kemudian Anda bertanya, jadi apa bagian Anda? Bukankah kalau tidak ada kalau tidak ada bagian kita, sudah kita pasif saja dan kita pasrah aja. Kalau kita mati dalam dosa, ya sudah, itu berarti salahnya Tuhan gitu ya, atau simply ya kita nggak bisa lakukan ini. Kan memang Tuhan tidak memilih dan segala macam. Kalau kita dibenarkan, ya sudah, itu ya nggak ada yang salah dengan itu ya. Jadi sudah nggak perlu terlalu dibahas. Tapi pertanyaannya yang lebih serius adalah apakah ini berarti kita tidak ada bagian sama sekali dalam pengertian lantas ya kita ngapain dibahas juga anyway, karena itu sama seperti Tuhan menciptakan saya sebagai manusia dan bukan gajah, saya nggak bisa melakukan apa-apa. Atau kalau Tuhan menciptakan saya sebagai gajah dan bukan manusia, saya juga nggak bisa melakukan apa-apa untuk mengubahnya. Dengan kata lain, kalau Tuhan mau menyelamatkan saya nggak bisa melakukan apa-apa untuk mencegahnya, kan? Tapi kalau Tuhan tidak mau menyelamatkan saya juga tidak bisa melakukan apa-apa untuk membuat saya diselamatkan. Maka, bukankah kemudian seluruh pembahasan kita jadi percuma? Ya enggak? Jadi percuma enggak? Tidak. Karena apa? Karena walaupun kita tidak bisa merubah yang Tuhan kerjakan, kita nggak bisa bikin Tuhan tadi yang nggak kerjakan jadi kerjakan, atau tadinya kerjakan jadi berhenti kerjakan. Kita nggak bisa bikin itu, because it is up to God. Tetapi kita bisa bersyukur yang sebelumnya kita tidak bersyukur. Kita bisa bersyukur atas pekerjaan baik Tuhan yang Dia kerjakan bagi kita dalam Yesus. Yang sebelumnya kita kurang bersyukur. Kenapa kita kurang bersyukur? Karena kita kurang mengerti apa yang Dia kerjakan. Gitu ya. Dan kita kurang mengerti seberapa Dia itu bermurah hati pada kita. Dan saya akan mengambil satu contoh yang konkret satu aja, yaitu apa? Yaitu mengenai bagaimana Tuhan merubah karakter kita dalam hal kita tadinya itu membenci Tuhan, menjadi kita mencintai Tuhan. Anda itu, terjadi apa pada Anda kalau Anda itu jadi mencintai apa yang tadinya Anda benci? Kamu bisa nggak mengusahakan waktu kamu membenci sesuatu, kamu jadi mencintai sesuatu? Misalnya, kamu benci olahraga. Terus kamu jadi mencintai olahraga. Bisa nggak? Dengan willpower, harus dicintai olahraga itu, dicintai, terus lama-lama jadi cinta. Bisa nggak? Kamu benci apa? Ayam geprek gitu ya. Lalu kamu bikin jadi kamu cinta ayam geprek. Bisa nggak? At your will. Kayak ceklek saklar gitu. Ceklek, terus jadi cinta. Oh, ini nggak boleh dicintai kalau yang ini. Apa misalnya? Mencintai keuntungan yang curang. Mencintai kebanggaan diri. Mencintai misalnya macam-macam lah ya. Mencintai kekuasaan gitu ya, dan seterusnya. Oke, nggak boleh. Ceklek, jadi saya nggak mencintai. Emangnya bisa? Bisa nggak? Apa yang terjadi ketika cinta berubah, ketika cinta beralih? Ketika cinta jadi benci lah, let's say. Atau cinta jadi indifference, atau indifference jadi cinta. Apa yang terjadi? Bagaimana itu terjadi? Anda tahu bagaimana itu terjadi? It is not up to you. Itu sesuatu yang menimpa Anda. Itu bukan sesuatu yang Anda bisa usahakan. Benar ya?
Ketika Anda misalnya pelan-pelan jadi mencintai sekolah misalnya gitu ya, dia benci sekolah terus jadi mencintai sekolah. Emangnya kamu usahakan sesuatu terus kamu jadi mengalami perubahan selera itu? Tidak kan? Ya, sama. Tuhan yang membuat kita jatuh cinta pada Tuhan. Karena Tuhan menghidupkan kita. Tuhan mematikan keinginan-keinginan berdosa kita. Tuhan yang mengampuni kita, Dia yang berkorban bagi kita. Dia memberikan alasan untuk kita mencintai Dia. Tapi bagian kita apa sih sebenarnya? Sehingga kita bisa lebih mencintai Dia lagi. Dengan kita lebih mengerti lagi Dia itu udah ngapain aja buat kita. Ya. Dan bagaimana sih kita bisa lebih membenci dosa? Ya, seperti Petrarch katakan, apa gunanya yang ditulis oleh Aristotle, walaupun itu adalah sesuatu yang benar, tidak ada salahnya, tetapi dia tidak dapat membuat saya lebih mencintai kebajikan dan membenci dosa, kata Petrarch. Ya. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa lebih mencintai kebajikan dan membenci dosa? Mencintai kebajikan dan membenci dosa adalah ketika kita mengetahui konsekuensinya. Ketika kita mengetahui konsekuensinya dalam kaitan dengan Tuhan. Dalam kaitan dengan relasi. Karena yang paling penting di sini bukan bukan kita, bahkan bukan dunianya, tapi yang paling penting adalah Tuhan. Dan khususnya relasi kita dengan Tuhan. So, apa yang terjadi dalam relasi kita dengan Tuhan sehubungan dengan dosa dan kebajikan. Nah, kalau kita kaitkan itu, saya kira kita punya motivasi dan demotivasi untuk bisa lebih mencintai kebajikan dan membenci dosa. Ya. Karena itu melakukan sesuatu, mengubah sesuatu sehubungan dengan relasi saya sama Tuhan. Itu masalahnya. Ya. Lihat apa yang kamu lakukan pada relasi ini. Nah, itu yang kita perlu untuk pikirkan senantiasa. Oke? Lalu motivasi kita untuk kita punya pertobatan, menghidupi seluruh hidup secara utuh sebagai pertobatan. Motivasinya apa? Kenapa itu begitu berharga? Jawabannya simpel. Karena nggak ada yang lebih berharga daripada relasi. Ya, koneksi. Koneksi itu apa sih? Relasi itu apa sih? Dia beyond kepentingan. Dia beyond fungsi, instrumental. Ya. Jika sesuatu itu berharga karena dia berfungsi, maka dia itu pada dirinya sendiri nggak berharga. Dia itu berguna aja dalam artian itu. Nah, sesuatu yang berguna itu lebih rendah daripada sesuatu yang berharga pada dirinya sendiri. Kamu itu punya rumah supaya kamu dan istrimu dan anak-anakmu dan anjingmu itu punya tempat perteduhan. Itu gunanya rumah. Tapi kamu punya istri dan anak-anak dan anjing bukan supaya rumahmu ada isinya. Bukan. Lihat ordonya, kebalik. Ya. Jadi, kamu punya relasi dengan istrimu, anakmu, anjingmu, ikanmu, semutmu, dan segala macam. Karena mereka, bukan karena hal yang lain. Nah, kamu punya relasi sama Tuhan karena Tuhannya, bukan karena yang lain. Ya, so saya kira nggak ada yang lebih tinggi daripada relasi, dan relasi dengan Tuhan itu adalah ujung daripada keselamatan kita. Itu adalah untuk apa Tuhan menyelamatkan kita. Kita diselamatkan untuk dikuduskan, ya, untuk menjadi milik Tuhan dan milik Tuhan saja. Milik Tuhan apa? Sebagai koleksi di museum Tuhan, bukan sebagai sahabat Tuhan. Ya, sebagai sahabat Tuhan. Apa itu artinya? Pada hari-hari mendatang kita akan lebih mengerti. Dalam perjalanan seluruh hidup kita itu kita akan lebih mengerti apa artinya menjadi sahabat Tuhan. Okay. Itu meliputi menjadi anak Tuhan, menjadi hamba Tuhan, menjadi mempelai Tuhan, menjadi whatever. Tapi yang paling klimaks, yang paling konklusif semuanya itu adalah sahabat. Sahabat. Karena relasi anak dan orang tua itu sesuatu yang anjing juga punya itu. Ya.
Relasi Tuhan dan hamba itu relasi yang seringkali opresif dan seringkali cuma instrumental. Tuhan butuh hamba, hamba butuh Tuhan. Ya. Dan relasi suami istri itu juga relasi yang seringkali tidak seimbang secara kekuasaan. Ya. Tetapi sahabat itu relasi yang begitu mulia, dan segala relasi itu bisa ditransformasi menjadi relasi sahabat. Hamba bisa menjadi sahabat dari tuannya. Istri bisa menjadi sahabat dari suaminya. Anak bisa menjadi sahabat dari orang tuanya. Dan seterusnya, seterusnya. Persahabatan itu adalah, saya kira, bentuk paling sempurna dari relasi. Dan kita punya tujuan hidup adalah ini. Satu hari kelak, Tuhan menyempurnakan kamu untuk apa? Untuk boleh menikmati persahabatan dengan dia. Sekarang, tidak, karena kamu ketakutan sama dia. Karena kamu berrelasi sama dia sebagai musuh dan musuh. Ya, satu hari kelak, persahabatan. Untuk itulah dia menyelamatkan kita. Untuk menjadi sahabatnya. Bukan karena dia kesepian, dia rasa butuh teman. Definitely. Tapi karena dia ingin berbagi kasih dengan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pemberian Tuhan dalam Yesus, yaitu kami diberikan perubahan hati, kami dibuat meninggalkan dosa-dosa kami dibuat menjadi diri yang baru, sehingga apa yang dahulu menarik bagi kami menjadi tidak menarik lagi. Dan kami diberikan atur yang baru juga, sehingga apa yang tadinya tidak menarik bagi kami menjadi menarik bagi kami. Kami boleh menghargai apa yang sungguh-sungguh berharga. Dan di atas semuanya kami boleh menyadari bahwa destinasi kami lebih tinggi daripada apa yang kami inginkan dalam kedagingan kami. Tujuan akhir daripada hidup kami adalah cita-cita Tuhan bagi kami. Tuhan menginginkan kami menjadi sahabat-Mu. Cita-cita yang terlampau tinggi dari apa yang kami imajinasikan dan kami inginkan selama ini. Engkau mempercayai kami lebih daripada kami mempercayai diri kami sendiri. Ya Tuhan, kiranya Engkau mengampuni dosa kami yang tidak mempercayai Tuhan sebagaimana layaknya. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah bukakan kepada kami. Kiranya Engkau meneruskan pekerjaan-Mu, menggenapkan pekerjaan-Mu, agar kemuliaan bagi nama-Mu boleh juga semakin diketahui oleh segala makhluk, dan semakin menerbitkan ucapan syukur bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.